Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Wijaya Temisela dengan nomor induk mahasiswa 12070030002. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai instrumentasi pengukuran alat lainnya dari video minggu sebelumnya. Nah, pada video kali ini kita akan membuat amperemeter digital. Di sini saya sudah membuat untuk rangkaiannya dan pengkodingannya. Kita perlu ketahui bahwa amperemeter ini adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur nilai arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Pengukuran arus listrik harus memutuskan rangkaian terlebih dahulu, lalu dihubungkan masing-masing ke terminal amperemeternya. Nah, kita ketahui bahwa arus ini didefinisikan sebagai banyaknya elektron yang melalui sebuah konduktor tiap waktu gitu. Nah, kuat arus listrik ini adalah banyaknya muatan yang mengalir dalam satuan waktu. Nah, nanti akan mendapatkan definisi I sama dengan muatan per waktu. Nah, jadi untuk mempermudah pengukuran arus listrik, maka dibuatlah yang namanya ini alat. Alatnya ini adalah amperemeter digital. Nanti ada beberapa rumusnya, nanti kita akan jelaskan di pemrogramannya. Nah, di sini saya udah membuat untuk rangkaiannya sendiri. Di sini seperti biasa ada rangkaian LCD yang udah ada contohnya di Tinkercad. Kemudian di sini ada rangkaian untuk amperemeternya. Di sini ada R ukur dan R sensor. R ukur ini apa? R ukur ini adalah resistor yang resistansinya ini divariasikan dan diukur atau diuji melalui alat yang dibuat. Sedangkan R sensor ini apa? Atau resistor sensor ini merupakan resistor yang dijadikan sebagai sensor untuk mendapatkan nilai ADC. Nah, jadi nanti yang di sini ini kan sambung nih antara resistor ukur sama resistor sensor ini kan saling terhubung. Nah, nanti yang kesini ada yang namanya tegangan ADC dan dari sini akan menghasilkan nilai ADC juga. Dan sini bentukkan alat atau baterai 9 volt untuk kita ukur nanti arus yang masuk dari si baterai ini. Kita ketahui bahwa rumus nyari arus itu adalah V per R gitu ya, yaitu tegangan dibagi resistansi si resistor atau hambatannya gitu. Jadi nanti kalau secara teori berarti nanti 9 volt, misalkan ini R ukur ini 3, berarti 9 volt dibagi 3, maka seharusnya dalam teori ini yang terbaca ini adalah nilainya ini 3 gitu, 3 mili ampere. Nah, jadi seperti itu untuk pembacaannya. Mungkin kita coba review dulu untuk pemrogramannya. Di sini juga saya sudah menambahkan untuk yang kalibrasinya ya. Namun di sini saya menggunakan garis miring 2 kali untuk tidak terbaca, untuk jadi catatan nanti ketika kita mau menggunakan si kalibrasi ini untuk mencari yang regresinya tinggal kita hapus si garis 2-nya. Nah, di sini ada library-nya. Library-nya ini adalah liquid crystal ya untuk LCD. Ada beberapa pin yang digunakan untuk LCD ini sendiri. Ada pin 12, 11, 5, 4, 3, dan 2. Kemudian integer sensor. Nah, sensornya dihubungkan kemana? Dihubungkan ke pin A0. Kemudian di sini ada float R. R ini adalah R sensor. Ya, di sini saya menggunakan sensor ini adalah 10 ohm. Saya menggunakan ini sesuai dengan mata kuliah elektronika lanjut pertemuan ke-11 pada minggu kemarin. Nah, di sini ada fetch setup. Di sini fetch setup karena kita akan memunculkan nilai serial monitor, maka kita membutuhkan serial.begin. Serial.begin ini adalah nilainya ini adalah 9600. Kemudian di sini LCD.begin. LCD.begin ini adalah dengan ukuran ini 16,2 atau 16 kali 2 ya untuk ukuran di LCD. Dan di sini ada LCD.print. Nanti akan ada kata pertama yang muncul dari si LCD ini adalah amperemeter. Nah, ini kita delay selama 1 detik. Nah, di sini pin modenya ini adalah sensor. Nah, sensor ini adalah ini ya sensornya sebagai input, nanti akan menghasilkan nilai ADC. Nah, di sini fade loop-nya. Fade loop ini adalah program yang akan mengeksekusi perintah secara berulang kali gitu ya. Jadi ini akan mengeksekusi perintah secara berulang kali. Nah, di sini ada rumus untuk mencari tegangan atau untuk mencari arus, untuk mencari arus yang akan kita ukur. Nah, di sini ada pertama kita mencari nilai ADC. Nilai ADC ini seperti biasa yaitu membaca nilai si sensor. Nah, outputnya ini adalah biasanya dari 0 sampai 1023. Kemudian di sini ada VADC. VADC ini sama dengan, nah ini rumus ini sama kayak video-video sebelumnya yaitu 5 dikali ADC dibagi 1023. 5 ini adalah tegangan yang ada pada si Arduino yaitu dari 0 sampai 5 volt, dan 1023 ini adalah outputnya yaitu dari 0 sampai 1023 output dari ADC.
Nah, kemudian selanjutnya adalah kita mencari I ukurnya atau arus ukurnya sama dengan maka tegangan ADC dibagi R. Nah, itu V di per R, maka arus dalam ampere ya. Nah, ketika kita menekan dari arus dalam miliampernya, maka arus dalam mili itu arus ukur dikali 1000. Maka arus dalam miliampere. Nah, ini kita konversikan ya jadi dari ampere ke miliampere. Ini saya juga tadi membuat volt kalibrasinya yang sudah dicoba untuk mengetahui si data ini. Mungkin kita coba jelaskan kembali dari awal, nanti kita coba ulang kembali. Nah, di sini kita akan menampilkan arus dalam serial monitor. Serial.print. Nah, di sini kita akan membutuhkan serial.print yaitu ADC, nilai ADC, kemudian nilai tegangan ADC dan I mili ya, I mili sebelum diregresi. Kemudian di sini kita juga akan menampilkan arus dalam LCD. Dalam LCD-nya ini seperti saya LCD clear, set kursornya, kemudian I ukurnya berapa. Ini I ukur untuk katanya dan ini nilainya dari I mili. Dengan satuan ini adalah miliampere. Kita coba start simulasi. Oke, kita coba start simulasi. Oke, ini kita dalam resistor ukurnya ini adalah 3 kilo ohm. Maka seperti dalam teori bahwasanya berarti 9 dibagi 3 maka akan menghasilkan 3 ampere. Nah, akan menghasilkan 3 ampere. Nah, di sini 2,93 miliampere. Nah, ini mendekati 3 ampere. Nah, ini jadi tetap mendekati 3 ampere ya. Jadi mendekati 3. Nah, karena seperti kita ketahui bahwa pada setiap alat ukur ini pasti ada selisihnya. Namun ketika kita ingin mendekati ketepatannya, maka kita membutuhkan faktor ketepatannya gitu ya dengan diregresi dan sebagainya. Oke, ini 20,93. Coba kita kalau data saya ini kelipatan 2 ya, dari 2. Kalau misalkan 2 berarti akan terbaca si arus yang terbaca ini adalah 4,40. Kemudian kita coba lagi ke 4. Oke, ini 2,44. Oke, nah ini coba kita juga bandingkan antara hasil dari si LCD ini dengan multimeter yang ada pada si Tinkercad ya. Kita coba cari multimeter. Oke, ini multimeter. Oke, kita coba bandingkan nanti hasilnya. Kita lihat. Oke, ini kita yang VCC-nya kita hapus. VCC ini kita hubungkan ke kutub positif dari multimeter, kita hubungkan ke kutub positif baterai. Kemudian kutub negatif dari si multimeter kita hubungkan ke si resistor yang tadi terhubung ke VCC atau ke tegangan baterai. Kita ubah warnanya warna hitam. Oke. Kita start simulasi saja. Oke, bismillah. Oke. Ini kita tinggal ubah ke ampere. Oke, di sini udah ya. Nah, di sini antara nilai multimeter sama nilai rangkaian yang kita buat amperemeter digitalnya, di sini 2,24 terbacanya, sedangkan di LCD terbaca 2,44. Berarti ada beberapa selisih dari rangkaian yang kita buat dengan multimeter yang ada pada si Tinkercad. Mungkin nanti kita bandingkan untuk ketepatannya ini berapa gitu ya. Oke, ini pokoknya setelah itu kita variasikan, intinya dari si R ukur ini kita variasikan sebanyak 2 data atau kelipatan 2 sebanyak 5 data. Nah, di sini saya udah membuat tabel datanya. Di sini baterainya ini 9 volt ya semuanya. Untuk ukurannya ini sama atau tegangannya sama 9 volt. Nah, di sini R ukurnya dari 2, 4, 6, 8, 10. Nah, di sini saya kelipatan 2 maka akan menghasilkan di sini saya menghitung terlebih dahulu untuk I manualnya. Nah, I manual itu kan seperti kita ketahui bahwa I manual itu adalah V dibagi R ya. V dibagi R. Nah, V-nya ini adalah 9 volt dan R ukurnya ini adalah 2 kilo ohm. Maka 9 dibagi 2 maka akan menghasilkan 4,5. Ini ampere, masih dalam satuan ampere. Coba kita kali 1000. Oke. Jadi tidak perlu dikali 1000 juga, tidak apa-apa. Sebenarnya ini masih 4,5. Kemudian di sini adalah 2,25, 1,5, 1,125 dan 0,9. Di sini adalah I ukurnya ini adalah masih dalam satuan miliampere ya. Kita coba
konversikan kepada ampere, maka ketika kita konversikan, maka ketepatannya akan jauh berbeda. Berarti ini ada sedikit kesalahan. Oleh karena itu kita tidak usah konversikan ke ampere, kita seperti ini dalam miliampere, sedangkan ini kita manual ini dalam perhitungan manualnya, yaitu dari V per R ya, akan menghasilkan 4,5 ini dan 4,4 untuk si ukur sebelum regresi yang kita dapat dari si rangkaiannya. Kita akan dapat rangkaiannya. Kita akan menghasilkan 4,4, 2,44. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita buat grafik. Grafiknya ini adalah, nah ini sini Y-nya ini adalah manual. Kan manual ini pasti sudah benar ya. Ketepatannya secara teori pasti bakal 100% secara teori. Nah, sedangkan di sini adalah YX-nya ini adalah ukur sebelum regresi. Kemudian akan menghasilkan rumus untuk mencari regresi, yaitu 1089X,01073. Nah, sini nilai persamaan grafik ini kita masukkan untuk mencari nilai regresinya, kita masukkan ke pemrogramannya. Nah, di sini saya udah menyiapkan ya. Kita hapus saja untuk ininya. Untuk garis miring 2-nya. Ini tinggal kita ubah kalibrasi berarti ya. Kalibrasi. Ini udah diubah semuanya. Selanjutnya adalah kita coba, ini udah dimasukin juga ya untuk persamaannya, itu yang tadi AX plus B-nya. Di sini minus ya, tapi nggak apa-apa. Sama saja minus plusnya. Nah, di sini 1089 dikali I mili dikurangi 00173. Kita coba start simulasi. Ini adalah kita untuk mencari arus yang setelah diregresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang didapatkan arus yang setelah diregresi ini adalah nilai ini 2,45. Di sini 2,45 untuk nilainya ini adalah, sedangkan sebelum diregresi ini adalah 2,44 gitu. Jadi beda sekitar 0,1 miliampere ya. Kemudian kalau kita ke 6 kilo ohm untuk resistor ukurnya kita variasikan, akan mendapatkan 1,46. Sedangkan kalau sebelum diregresi itu 1,47, setelah diregresi ini adalah 1,46. Nah, data yang didapat maka kita masukkan pada Excel yang kita sudah buat. Nah, di sini saya sudah membuat untuk Excelnya. Nah, ini kita masukkan nilai-nilainya, yaitu 4,42, 2,45, 1,46 hingga 0,97. Nah, di sini adalah multimeternya. Multimeter yang tadi ya, yang nilai yang di sini kita masukkan juga ke sini untuk mengetahui ketepatannya. Ini merupakan ketepatan, nilai ketepatan dari si multimeter. Yang ini adalah nilai ketepatan dari si multimeter. Nah, ini merupakan data untuk amperemeter digital yang kita buat gitu ya. Ini adalah I sebelum diregresinya, kemudian di sini ada I manual. Nah, I manual di sini kita menggunakan teori ini adalah rumus ini adalah V per R. Kemudian ini adalah I ukur yang sudah diregresi. Ketika kita mendapatkan si ini, maka kita akan masukkan pemrogramannya, kita akan menghasilkan I sesudah diregresi ini. Kemudian sini U multimeter karena kita menambahkan komponen lainnya untuk membandingkan hasilnya dengan si rangkaian yang kita buat gitu. Di sini dapat dilihat bahwasanya I yang sesudah diregresi ini, ketepatan ini cukup tepat karena seperti yang kita ketahui pada prinsipnya ini adalah regresi ini dipengaruhi data sebelumnya, karena pada fungsinya regresi ini untuk memperbaiki kesalahan data, menambah ketepatan atau ketelitian yang diperoleh dari data sebelumnya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya untuk video kali ini. Selebihnya mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan, kesalahan. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.